Datang dari seorang pemimpin, datang dari seseorang yang tahu persis betapa tidak mudahnya membangun partai, soliditas kader. Kabarnya Ibu Megawati Soekarno Putri juga tidak setuju dengan hal-hal seperti itu. Lepas kendali. Pidato AHY di depan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming singgung upaya penguasa, jegal dan runtuhkan Partai Demokrat. Wajah Gibran Rakabuming yang tegang tersorot kamera. Selamat datang di Opini Alvin. Ada yang menarik dalam pidato yang disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat AHY dalam Kongres Partai yang dihadiri oleh Presiden Prabowo, Wakil Presiden Gibran Rakabuming, dan Ketua DPR Puan Maharani. Suasana yang semestinya happy setelah Kongres secara aklamasi kembali menunjuk AHY menakodai Partai Demokrat 5 tahun ke depan, mendadak menegangkan. Entah disengaja atau di luar kesengajaan, AHY menyebut partainya dalam kurun waktu 10 tahun terakhir sempat diguncang prahara. Andai prahara itu bersumber dari dalam partainya sendiri, mungkin suasana tidak akan terlalu menegangkan. Seperti diketahui, Partai Demokrat sempat diguncang isu perpecahan ketika mantan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko tiba-tiba tampil menyeret sejumlah petinggi sampai pendiri Partai Demokrat, mengadakan kongres luar biasa, mengangkat Muldoko sebagai pimpinan dan menyangkal atau tidak mengakui kepengurusan Demokrat pimpinan AHY. Gejolak ini terjadi di tengah isu calon presiden Anies Baswedan kala itu yang akan berpasangan dengan AHY sebagai calon wakilnya. Desas-desus pun bermunculan. Berbagai kalangan termasuk beberapa petinggi Demokrat dari kubu AHY menduga bahwa upaya pencegalan atau pengambil alihan Partai Demokrat tak lain adalah upaya untuk mencegal pasangan Anies Baswedan dan AHY agar batal bersatu maju sebagai calon presiden tahun 2024. Isu bahwa istana berada di balik gerakan ini pun santer terdengar. Bukan tanpa sebab. Tokoh utama yang kemudian didaulat menjadi ketua Partai Demokrat tandingan adalah Kepala Staf Kepresidenan. Jika istana tidak ikut bermain, bagaimana mungkin seorang presiden, Joko Widodo kala itu, tidak mampu mencegah anak buahnya? Beruntung bahwa Menteri Hukum dan HAM waktu itu, Yasona Lawli, berasal dari Partai PDI Perjuangan. Partai besutan Megawati yang juga pernah malang melintang, diguncang prahara di era kepemimpinan Soeharto. Megawati tegas menolak keterlibatan istana, ikut campur urusan partai politik. Yasona Lawli pun menerbitkan surat penolakan terhadap Partai Demokrat tandingan pimpinan Muldoko. Dan mungkin karena sebab itulah yang kemudian menyebabkan Yasona Lawli harus diberhentikan awal jauh sebelum masa jabatannya berakhir. Isu keterlibatan Joko Widodo dalam upaya menjegal Anies Baswedan juga pernah diakui oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto dalam sebuah acara podcast di channel YouTube. Maka ketika AHY sampai menyinggung upaya pengambil alihan Partai Demokrat dalam pidatonya yang juga dihadiri anak Joko Widodo, Gibran Rakabuming, sontak mengundang perhatian. Wajah sang Wakil Presiden Gibran Rakabuming pun terlihat datar tanpa ekspresi. Terlebih lagi, AHY secara khusus menyebut dan menyampaikan ucapan terima kasih kepada Prabowo dan Megawati. Di sini, AHY seolah ingin menegaskan bahwa jika bukan karena kedua pemimpin ini, yaitu Prabowo dan Megawati, partainya sudah berhasil diobok-obok oleh penguasa kala itu. Simak video AHY selengkapnya berikut ini dan perhatikan bagaimana wajah Gibran yang walaupun ikut bertepuk tangan tetapi sama sekali tidak menampakkan raut wajah ikut bergembira sama seperti yang lainnya. Alhamdulillah, malam ini adalah malam yang penuh makna. Bukan sekedar penutupan kongres, tetapi awal dari lembaran baru bagi Partai Demokrat. Kongres ke-6 Partai Demokrat ini telah memberikan saya sebuah amanah yang besar untuk kembali memimpin Partai Demokrat 5 tahun ke depan. Insya Allah akan saya jaga amanah ini dengan sebaik-baiknya. Tapi mari kita mengingat sejenak jalan panjang yang telah kita tempuh. 10 tahun terakhir ini adalah tahun-tahun yang tidak mudah
bagi Partai Demokrat. Ya. Ada saat-saat ketika partai ini menghadapi badai besar, nyaris tenggelam di tengah gelombang. Ada upaya pengambil alihan Nah, ini dia. kepemimpinan secara ilegal dan inkonstitusional. Ya. Ada fitnah yang mencoba meruntuhkan nama baik Partai Demokrat. Ada fitnah. Para kader masih ingat? Masih ingat? Kita tentu sudah move on. Ya, disinilah ketegangan dimulai. Tentunya sudah memaafkan, Ya. tapi tentu tidak bisa melupakan begitu saja. Ya. We may forgive, but we will not forget. Mudah-mudahan pelajaran berharga akan kita selalu ingat selamanya. Ya. Kami menyadari, nahkoda yang tangguh tidak pernah lahir dari lautan yang tenang. Dan saya bangga karena seluruh awak kapal besar bernama Partai Demokrat ini telah menunjukkan keberanian dan kesetiaannya untuk bersama-sama saya untuk menembus badai ke depan. Ya. Ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Seberat apapun tantangan yang kita hadapi, kita semua tidak pernah mundur, apalagi menyerah. Ketika banyak orang mengira Partai Demokrat akan melemah, kita justru semakin solid. Ya. Ketika banyak yang memprediksi bahwa Demokrat akan pudar, justru dukungan rakyat ketika itu semakin kuat. Saya ingat di masa-masa sulit itu, rakyat Indonesia lah yang menyuarakan keberpihakan mereka. Tagar selamatkan Demokrat, selamatkan demokrasi, mengisi ruang-ruang publik, media massa, media sosial, kampus-kampus, dan menyatukan para pecinta demokrasi ketika itu. Melawan tirani Ini ada di penguasa. hati dan pikiran rakyat kita. Itu adalah bukti bahwa perjuangan kita bukanlah sekedar kursi dan kekuasaan. Ya. Ini tentang demokrasi, keadilan, dan amanah rakyat. Dan kita menang, alhamdulillah. Bukan karena uang, bukan karena kuasa, tetapi karena keteguhan hati dan kepercayaan dari rakyat kita. Ya. Ya. Di tengah badai itu, Penyelam saya terbalik. ingat pesan Bapak Prabowo Subianto. Kalau tidak salah, di Kertanegara ketika itu, beliau menyampaikan langsung kepada saya. Ya. Beliau sampaikan kurang lebih begini, Gus, saya juga tidak suka ada upaya pembegalan partai seperti dia. itu. Kata Kalimat Prabowo. singkat itu sungguh berarti di hati kita semua, keluarga besar Partai Demokrat. Datang dari seorang pemimpin, datang dari seseorang yang tahu persis betapa tidak mudahnya membangun partai, soliditas kader dengan keringat dan air mata. Ya. Sehingga saya yakin keberpihakan Pak Prabowo dalam hati ketika itu tentu didasari oleh pengalaman panjang beliau. Dan itu sangat berarti untuk Partai Demokrat. Dan saya bisa menyimpulkan dari pesan-pesan para senior tadi bahwa di politik kita boleh bersaing, tetapi janganlah kita pernah kehilangan integritas dan rasa hormat kita terhadap demokrasi. Ya. Nah, di sini coba perhatikan. Sementara yang lain bertepuk tangan, bahkan di muka Prabowo ada senyum. Tetapi Gibran Rakabuming menampakkan wajah sendiri, wajah tegang seorang yang mungkin merasa bersalah dengan kata-kata yang disampaikan oleh seorang AHY. Kita lanjut. Kabarnya Ibu Megawati Soekarno Putri juga tidak setuju dengan hal-hal seperti itu. Megawati juga Praktik-praktik tidak politik setuju yang dengan amoral dan cara-cara busuk yang inkonstitusional, dipakai oleh karena beliau penguasa. juga pernah mengalaminya di masa terdahulu. Karena itu, di hadapan kita semua, hari ini saya ingin menyampaikan sebuah pesan, terutama kepada seluruh kader Demokrat. Politik bukanlah sekedar permainan angka. Kadang politik memang adalah matematika. Menghitung peluang menang dan kalah. Probabilitas bisa dihitung berdasarkan statistik. Tapi politik yang sejati adalah tentang keteguhan, menjaga idealisme dan seni perjuangan. Ya. Politik adalah tentang memilih jalan yang benar. Politik adalah tentang siapa yang berdiri di sisi kita ketika badai datang. Politik adalah tentang nurani. Dan karena itu, Partai Demokrat telah memilih jalan perjuangannya. Kita ada di sini bukan untuk kepentingan sesaat, tetapi kita ada hari ini dan selamanya untuk kepentingan rakyat.
Nah, lihat muka Gibran. Muka yang tegang sekali. Ya. Jadi dengan sengaja menyinggung tragedi yang pernah menimpa Partai Demokrat di era kepemimpinan Joko Widodo, pesan apakah kira-kira yang ingin disampaikan oleh AHY? Apakah AHY dan Partai Demokrat berniat bangkit melawan ketidakadilan yang pernah mereka alami selama masa kepemimpinan Joko Widodo? Bukan hanya persoalan pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat, SBY dan kader-kader militan Partai Demokrat juga diketahui menyimpan rasa sakit hati yang mendalam kepada Joko Widodo, yang diduga sengaja menelantarkan Wisma Atlet di Hambalang, yang meninggalkan kesan yang buruk buat kepemimpinan SBY. 10 tahun SBY memimpin, benar-benar tenggelam hanya oleh satu kasus, yaitu mangkraknya Wisma Atlet di Hambalang. Dan itu diperburuk dengan sikap enggan pemerintahan Joko Widodo untuk melanjutkan proyek yang sudah menelan anggaran negara sampai triliunan. Bagaimana menurut kalian? Apakah pidato AHY ini adalah sebagai bentuk proklamasi perlawanan terhadap ketidakadilan yang mereka alami selama kurang lebih 10 tahun terakhir? Tuliskan jawaban kalian di kolom komentar dan jangan lupa like dan subscribe agar channel ini dapat berkembang. Terima kasih sudah menonton.